Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan video lanjutan dari materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Namun, di video kali ini kita khusus membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada gambar sayuran dan buah-buahan yang terlihat sangat segar. Jika kita ke pasar, biasanya kita akan memilih produk sayuran dan buah-buahan yang seperti ini, yang kualitasnya bagus. Tentunya, pada saat petani itu menanam, pastinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan ini, sehingga produk yang nanti dihasilkan pastinya akan bagus kalau faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses pertumbuhan dan perkembangannya juga optimal. Kita akan bahas ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada dua macam ya, ada faktor luar atau eksternal, berarti faktor ini merupakan segala kondisi lingkungan di sekitar tumbuhan. Bisa nutrisi, air, suhu, kelembapan, oksigen, cahaya, kadar garam, pH, itu bisa mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada faktor dari dalam itu sendiri, contohnya adalah faktor hormon dan faktor gen. Mulai dari faktor eksternal, ya, mulai dari faktor nutrisi. Nutrisi ini fungsinya sebagai sumber energi. Energi ini nanti akan dipakai untuk proses metabolisme, untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, untuk menghasilkan bunga, untuk menghasilkan buah, sehingga banyak sekali fungsinya. Nah, dilihat dari jumlah yang diperlukan itu ada makroelemen dan ada mikroelemen. Berarti kalau makroelemen dibutuhkan banyak dan mikroelemen dibutuhkan sedikit. Semuanya berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang selanjutnya adalah air. Air ini diperlukan oleh tumbuhan itu dalam jumlah besar. Karena jika kekurangan air kita layu karena terjadi penurunan tekanan keluar pada selnya. Karena memang peran air itu banyak sekali di tumbuhan untuk fotosintesis, untuk mengaktifkan reaksi metabolisme yang kebanyakan prosesnya dinamakan hidrolisis atau membutuhkan air, menjaga kelembapan dan membantu perkecambahan gizi. Jadi, tumbuhan sendiri memiliki adaptasi untuk mengatur akan kebutuhan air. Contoh pada saat musim kemarau di mana tumbuhan kekurangan banyak air, jadi beradaptasinya dengan cara dia menggugurkan daunnya, akan mengurangi proses transpirasi atau proses penguapan. Jadi kehilangan airnya tidak terlalu banyak. Suhu yang optimum untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah 22-27 derajat Celcius. Suhu ini mempengaruhi kerja enzim. Sehingga kalau suhunya optimal, enzimnya optimal bekerja, otomatis proses metabolisme bekerjanya optimal juga. Dan proses pertumbuhan dan perkembangan pasti akan berjalan dengan optimal. Kelembaban karena keterkaitan dengan kadar air berpengaruh ya. Kemudian oksigen berperan dalam proses respirasi untuk memperoleh energi. Oksigennya cukup, respirasi optimal, energinya tercukupi memenuhi. Fotoperiodisme ini adalah respon tumbuhan terhadap panjang penyinaran. Nah, ini ada contoh tumbuhan yang menguning karena klorofilnya berkurang, karena unsur pembentuk klorofil yaitu magnesiumnya juga berkurang. Kemudian di sini ada salah satu contoh bagaimana cahaya mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada hormon yang namanya hormon auksin yang berfungsi untuk mempengaruhi proses pemanjangan sel. Dia akan rusak jika terkena cahaya. Jadi setelah berkecambah, kemudian menjadi tanaman muda, jika tumbuhan ini berada di tempat gelap, ya, dan tumbuhnya lebih cepat dibandingkan dengan tempat terang, berarti cahaya mempengaruhi hormon auksin. Prosesnya namanya etiolase. Ya. Nah, ini adalah fotoperiodisme. Tadi yang saya katakan merupakan respon tumbuhan terhadap panjang penyinaran. Di sini respon tumbuhannya itu bisa berupa masa dormansi bijinya, masa dormansi tumbuhannya, kemampuan dia berbunga. Nah, ini adalah contoh dari kemampuan dia berbunga
bunga dipengaruhi dengan panjang penyinaran. Ada tanaman hari pendek, tanaman-tanaman ini akan berbunga jika periode gelapnya lebih panjang dibandingkan dengan periode terangnya. Jadi terkena sinar mataharinya harus kurang dari 12 jam. Nah, kebalikannya, untuk tanaman hari panjang berarti periode terangnya harus lebih lama dibandingkan dengan periode gelapnya. Jadi, tanaman ini harus terkena sinar matahari lebih dari 12 jam untuk dia bisa berbunga. Tanaman berhari netral berarti tidak dipengaruhi oleh lama tidaknya penyinaran. Respon tersebut dikendalikan oleh pigmen yang namanya fitokrom. Jadi pigmen ini bisa mengabsorpsi cahaya sehingga terjadilah respon yang berbeda-beda. Faktor internalnya yaitu gen dan hormon. Gen itu adalah materi genetika bisa mengatur sifat yang diturunkan. Gen ini bisa mengontrol reaksi kimia yang terjadi di dalam sel, bisa mengontrol enzim dan dia bisa mempengaruhi atau mengontrol proses metabolisme yang terjadi. Kemudian ada hormon. Hormon ini merupakan regulator. Regulator itu pengatur pertumbuhan yang sangat penting. Nah, istilah hormon di tumbuhan adalah fitohormon. Contoh giberellin memiliki fungsi yang memacu pemanjangan dan pembelahan sel, sehingga giberellin ini berperan dalam proses perkecambahan. Kemudian memacu pemanjangan dan pembelahan sel berarti otomatis dia berpengaruh pada saat pertumbuhan menuju dewasa. Kemudian memperbesar ukuran buah. Kemudian berperan juga dalam pembentukan buah tanpa biji atau istilahnya partenokarpi. Auksin ini berfungsi memacu pertumbuhan pemanjangan pada tunas dan akar. Berarti berfungsi mengatur proses pertumbuhan menuju dewasa. Kemudian bisa merangsang pembentukan xilem phloem, kambium, pembentukan batang, kemudian merangsang pembentukan akar lateral, kemudian merangsang perkembangan bunga dan buah. Kemudian sama seperti giberellin, jika ingin membuat buah tanpa biji atau partenokarpi bisa menyemprotkan auksin pada bunga. Jadi nanti buahnya nggak ada bijinya. Kemudian sitokinin ini hormon anti penuaan. Maksudnya ketika kita merendam daun pada sitokinin bertahan segar lebih lama, jadi bisa berwarna hijau. Atau merendam bunga nih, menyemprotkan pada bunga, jadi bunganya itu tahan lama. Etilen ini gas sebenarnya, dia dihasilkan dari buah yang sudah masak. Jadi dia berpengaruh di proses pembungaan sampai absisi. Asam absisat ini hormon yang memperlambat atau menghentikan pembelahan dan pemanjangan sel, otomatis peran dalam proses pengguguran imun. Dan pada saat fermentasi ada hormon lain lagi yaitu asam traumalin. Jadi jika tanaman itu mengalami luka pada jaringan, nah ini hormon ini mempercepat proses penyembuhan. Sekarang pada manusia, karena pertumbuhan sudah terjadi mulai dari sebelum lahir dan sesudah lahir. Sebelum lahir ada 3 fase nih, ada fase germinal, ada fase embrional, ada fase janin. Fase germinal itu mulai dari proses fertilisasi, kemudian berkembang jadi zigot. Kemudian tahap embrionik berarti mulai dari zigot ini akan tumbuh itu menjadi tahapan embrio mulai dari morula, blastula, gastrula gitu kan, sudah belajar. Nah, pada saat gastrula ini sudah terbentuk 3 lapisan yang nantinya akan berkembang menjadi organ di tahap janin. Di sini telah terjadi pertumbuhan dan perkembangan organ. Oke, itu pada manusia. Nah, setelah lahir berarti ada fase bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan fase menuju tua. Untuk hewan, mulai dari hewan tingkat rendah, sebenarnya sudah terjadi proses pertumbuhan dan perkembangan. Diferensiasi dan organisasi. Waktu belajar animalia, ada hewan yang belum punya rongga, sudah punya rongga tapi belum sejati, dan akhirnya ada hewan yang sudah punya rongga dengan sejati. Ini juga sama, dibagi menjadi 2 tahap. Tahap fase embrionik berarti ketika zigot akan terbentuk embrio, itu berarti pertumbuhan di fase embrionik.
Kemudian ada fase pasca embrionik, berarti pada saat hewan itu berubah bentuk mulai dari fase muda sampai dewasa. Contohnya pada proses metamorfosis kita kenal ada dua macam, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Kalau sempurna berarti kan perubahan bentuk signifikan. Metagenesis, pergiliran keturunan, mulai dari fase vegetatif dan fase generatif. Ini contohnya pada ubur-ubur. Fase vegetatifnya polip dan fase generatifnya medusa. Sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam belajar bersama.